Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dafal Laksana dengan nomor induk mahasiswa 18721501111 dengan prodi Pendidikan Ekonomi C semester 1 mata kuliah PPKN dan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD. Berikut adalah materi yang ingin saya sampaikan. Wawasan nasional, paham kekuasaan. Wawasan nasional. Secara etimologi, wawasan nasional berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan. Nusa berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua, samudera. Secara umum dari wawasan nasional adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan nasional adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapai tujuan nasional. Pengertian wawasan nasional menurut para ahli. 1. Prof. Wan Usman. Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. 2. Samsul Wahidin 2010. Wawasan nasional merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosial-kultural dalam arti luas dengan aspek Astagatra. 3. Sabarti Akadiah MK 1997. Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan bangsa. Fungsi wawasan nasional. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan Indonesia termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan pembangunan. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Tujuan wawasan nasional: mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Asas wawasan nasional. 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa penanggungan. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan.
wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. 3. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir penjajah. 4. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapat keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. 5. Asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Implementasi wawasan nasional. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. 2. Implementasi di bidang politik. 3. Implementasi di bidang ekonomi. 4. Implementasi di bidang sosial. Tentang implementasi wawasan nasional di era modern. 1. Tentang implementasi wawasan Nusantara di era modern. 2. Kapitalisme. 3. Perbedaan masyarakat. Paham kekuasaan. Menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan ideal dalam menentukan politik nasional di hadapan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negara di tengah-tengah perkembangan dunia. A. Machiavelli, abad ke-17. Sebuah negara itu akan bertahan apabila menerangkan dalil-dalil. 1. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalalkan. 2. Untuk menjaga kekuasaan rezim politik adu domba adalah sah. 3. Dalam dunia politik, yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. B. Napoleon Bonaparte, abad ke-18. Perang di masa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengarah segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain. C. Jenderal Clausewitz, abad ke-18. Jenderal Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia, dan akhirnya dia bergabung dengan tentara Kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul Vom Kriegen. Menurut dia, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia, perang sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional bangsa. D. Verbeek dan Hegel. Ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu. E. Lenin, abad ke-19. Perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan.
perang, bahkan pertumpahan darah atau revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka mengkomunikasikan bangsa di dunia. F. Lucian, W. Pei, dan Sydney. Kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa YBS. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya. Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi objek, tetapi juga harus menghayati kondisi subjek psikologis sehingga dapat menetapkan kesadaran dalam kepribadian bangsa. Baik, itulah materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.